you see what I see? Halo warga desa Skodi, aku mau cerita pengalamanku saat aku bekerja di sebuah perusahaan rumahan 10 tahun yang lalu kurang lebihnya. Jadi perusahaan ini dia membuat kayak semacam minuman kemasan yang ada jelly-jellynya gitu. Gak gede sih, paling juga di perusahaan itu dia hanya setor ke pasar-pasar gitulah. Nah, aku kan kerja di bagian kasir ya. Jadi di bagian kasir tuh aku pegang kas kecil. Aku harus bikin laporan di hari itu pemasukan dan pengeluaran. Entah apapun itu, nggak harus belanja sih. Jadi yang penting uang masuk sama uang keluar itu aku yang catat. Nah, biasanya kan kalau perusahaan kecil-kecil kayak gitu nggak terlalu ketat dia laporan keuangannya. Dan lagian saat itu yang pegang hanya satu orang bapak-bapak. Dia ya intinya keluarganya sudah nggak ada lah gitu. Aku nggak perlu ceritain latar belakang keluarganya sampai nggak ada. Pokoknya si bapak itu tinggal sendiri, dia mengerjakan usaha rumahannya itu sendiri ya dengan beberapa pegawai. Nah, aku punya kebiasaan buruk di mana aku kalau terima uang, semisal nih aku terima uang 20.500 atau 21.000. Nah, uang yang 1.000 sama yang 500-nya itu aku kantongin untuk kantong pribadiku. Ya satu sisi memang itu salah, aku itu salah. Tapi sisi lain aku pikir karena saat itu gajiku kecil dan aku berpikir bahwa nggak terlalu banyak membawa dampak bagi perusahaan kalau aku hanya ambil 1.500 atau 2.000. Mentok paling gede tuh aku ambil pernah 5.000 rupiah, nggak pernah lebih dari itu. Jadi aku merasa ya nggak apa-apa kali ya gitu. Maksudnya si bapak juga selama aku bekerja 1,5 tahun nggak pernah mempermasalahkan hal itu gitu. Dan bapak itu tipikal orang yang dia itu hampir nggak pernah ngecek keuangan. Ya mungkin karena lancar, usahanya lancar, uangnya lancar, jadi dia nggak merasa kehilangan barang 5.000 perak atau 1.000 perak gitu. Itu pun nggak tiap hari aku ambil uang. Tapi kejadian horornya atau kejadian yang bikin aku nggak bisa lupa adalah aku harap kalian tidak mendiskreditkan suatu agama karena perbuatanku ya, enggak. Ini karena oknum aja ya. Aku ini seorang Katolik. Nah, di dalam agama Katolik itu kan ada yang namanya pengakuan dosa. Suatu hari di gerejaku mereka membuka forum untuk pengakuan dosa. Jadi untuk yang non-Katolik aku jelaskan sedikit. Pengakuan dosa itu dimana kita secara sukarela mendatangi gereja, menemui romo ya, lalu kita melakukan pengakuan dosa. Tapi pengakuan dosa itu dilakukan di dalam sebuah bilik yang dibatasi sekat.
Jadi ada bilik gitu kecil, dibatasi sekat. Bilik yang satu diisi oleh Romo, bilik sebelahnya diisi oleh jemaat yang ingin melakukan pengakuan dosa. Bilik itu disekat semacam kayu, lalu di tengahnya itu ada kayak kasa, entah kasa atau apa gitu. Gak terlalu kelihatan jelas sih, jadi Romo juga gak akan bisa melihat jelas muka jemaat yang melakukan pengakuan dosa. Nah saat itu aku merasa mungkin terbeban ya di hati ya untuk melakukan pengakuan dosa, karena makin lama perasaan bersalahku tuh makin menjadi-jadi gitu. Lalu aku datang ke gereja, aku masuk ke satu bilik di mana aku tahu sudah ada Romo di situ, karena begitu aku masuk, lalu Romo menyapa gitu. Ya, singkatnya aku melakukan pengakuan dosa gitu. Aku beberapa kali mencuri uang perusahaan. Namun tetap aja secara manusia aku membela diri. Tapi gak banyak kok Romo, paling cuman 1.000 atau paling mahal itu yang pernah paling banyak yang pernah aku ambil itu adalah 5.000 rupiah gitu. Dan itu pun gak tiap hari, aku jelaskan seperti itu. Yang aku kaget adalah Sang Romo ini, dia berkata seperti ini. Saya tahu kondisi kamu tuh membutuhkan uang gitu, dan saya tahu kamu bekerja di sebuah perusahaan yang siklus uang keluar masuknya itu lancar. Gak apa-apa kamu mengambil uang dari perusahaan itu, karena anggaplah si pemilik usahanya sedang melakukan sedekah ke kamu gitu. Kalau perlu kamu mengambil yang lebih besar lagi. Terus terang gue kaget kan pada saat itu, loh kok Romo malah bilang seperti ini, maksudnya seorang Romo kok dia malah mendukung perbuatan aku mencuri uang perusahaan. Lalu aku bilang sama Romo, berarti Romo apa yang aku lakukan itu tidak berdosa. Si Romo menjawab, masalah dosa atau tidak ada kan manusia yang tidak berdosa. Saya pun seorang Romo, saya pasti akan berdosa karena saya masih manusia. Dan aku sempat berpikir, iya juga ya. Manusia kan pasti kan berdosa kan. Maksud aku toh dengan aku mencuri uang perusahaan, si bapak juga gak pernah jatuh miskin gitu loh. Maksudnya dia ada aja uang untuk dia gitu. Sedangkan aku aja yang dengan gaji kecil, terus aku hanya mengambil sedikit, itu aku selalu kurang. Aku tuh gak pernah bisa nabung gitu loh. Aku gak pernah bisa kasih ke orang tuaku, aku gak bisa bantu adikku. Bener juga ya, kenapa aku gak ngambil lebih gede? Terus aku tanya lagi sama Romo, berarti Romo sebenarnya perbuatan yang aku lakukan itu masih masuk dalam kehendak Tuhan? Dan Romo menjawab seperti ini, oh iya dong, kalau itu bukan kehendak Tuhan, tidak mungkin kamu selama bertahun-tahun kamu berhasil mencuri dan tidak ketahuan, bukan? Aku gimana ya, aku saat itu tuh ngerasa, satu sisi aku ngerasa lega karena seorang Romo pun mendukung aku untuk melakukan hal itu. Tapi sisi lain, apa iya sih? Maksudnya di dalam agama apapun tuh kan pasti melarang untuk mencuri, iya kan? Dan si Romo ini mendukung aku untuk mencuri, bahkan mengambil yang lebih dari yang biasanya aku ambil gitu. Aku sempat ragu, ini beneran Romo atau enggak ya? Dan saat aku berpikir seperti itu, entah kenapa si Romo itu tiba-tiba menjawab seperti ini. Kenapa kamu meragukan ucapanku? Teruslah mencuri. Gak apa-apa,
Mencuri itu baik. Kalau kamu merasa kekurangan, lebih baik kamu mencuri kan daripada kamu menjual diri. Dan setelah itu, si Romo tiba-tiba ketawa. Aku tuh heran banget. Kok bisa ya Romo ketawa di tengah-tengah konseling pengakuan dosa gitu? Karena aku penasaran. Aku coba mengintip. Kalian ingat kan? Di bilik itu kan terpisah oleh semacam kotak yang ada kasa-kasanya gitu. Kalau misalnya aku tidak mendekatkan mukaku ke sana, aku tidak akan bisa melihat jelas siapa Romo yang sedang bertugas saat itu. Jadi aku dekatkan mukaku ke kasa itu. Dan kasa itu kan memang lumayan besar ya, mungkin sekitar ukuran 25 kali 25 cm. Saat aku dekatkan mukaku ke situ, aku kaget banget. Ternyata di balik kasa itu, aku ngeliat ada muka yang sangat mengerikan dengan tanduk di kepala. Giginya itu taring semua. Dan dia sambil ketawa, dia bilang, "Gak apa-apa, mencuri aja. Mencuri itu baik kok buat kamu. Kan kamu kekurangan uang. Gak apa-apa, mencuri aja." Terus seperti itu. Sampai aku gak bisa gerak. Dan suara itu terus terngiang-ngiang di kepalaku. Sampai kepalaku tuh berat banget. Gak sadar. Aku pingsan. Gelap semuanya. Dan aku ngerasain aku hanya tertidur ya. Atau hilang kesadaran itu cuman beberapa detik. Tapi setelah itu aku berhasil bangun. Ternyata aku sudah dikelilingi oleh Romo dan beberapa orang jemaat. Di situ sudah cukup seperti ada kepanikan lah di situ. Aku duduk bersender di sofa. Ternyata itu setelah aku tahu itu adalah di pastoral ya. Di pastoral tuh jadi tempat tinggalnya Romo. Aku sudah ada di situ. Terus beberapa orang pijat-pijat tanganku, ada yang pijat jempol, ada yang pijat kepala gitu. Lalu setelah aku dikasih minum air putih, Romo tanya, "Kamu tadi kok bisa pingsan, bagaimana ceritanya di bilik pengakuan dosa?" Lalu aku ceritakan semuanya bahwa aku melakukan pengakuan dosaku seperti ini. Lalu tiba-tiba ada suara yang justru dia menyarankan aku untuk terus mencuri. Dan setelah aku lihat, ternyata sosok itu penampilannya begitu mengerikan. Bertanduk, bertaring, mukanya merah. Dan setelah itu aku ngerasa gak inget apa-apa lagi, gelap gitu aja. Lalu dari Romo dan beberapa orang, aku mendapat informasi bahwa mereka mendengar ada keributan di dalam bilik pengakuan dosa. Setelah dibuka, ternyata mereka melihat aku itu berdiri dengan posisi kayang. Mataku sudah putih semua, melotot tapi putih semua. Dan lidahku tuh menjulur panjang ke sana kemari gitu. Setelah aku tahu bahwa ternyata aku kesurupan. Dan di saat ditemukan aku kesurupan dengan posisi seperti itu. Setelah itu akhirnya aku didoakan, aku disuruh berpuasa. Aku selain disuruh doa puasa, aku diminta Romo untuk membaca beberapa doa tobat ya. Dan yang terpenting aku
diminta untuk mengaku ke bapak. Romo bilang konsekuensi apapun aku harus terima, termasuk kalau bapak memecatku aku harus terima. Tapi aduh, aku mau nangis karena terharu ya. Puji Tuhannya setelah aku bilang ke bapak kalau aku mencuri uangnya selama ini, ternyata bapak sudah tahu kalau aku selama ini mencuri uangnya. Cuman karena bapak merasa kasihan dengan kondisiku saat itu, jadi bapak membiarkan aku untuk mencuri uangnya. Dan satu sisi juga bapak menganggap bahwa uang yang aku curi itu ibaratnya seperti dia memberikan uang jajan kepada anaknya gitu. Ya, itu pelajaran yang sampai sekarang aku tidak pernah lupakan. Dan aku tidak pernah, semenjak saat itu tidak pernah melakukan lagi. Aku tidak pernah mencuri. Tapi ini ya kuasa Tuhan yang melembutkan hati seseorang. Semenjak aku tidak pernah mencuri, bapak mulai menaikkan gajiku. Dan itu luar biasa sih. Luar biasa. Jadi bapak menaikkan gajiku tuh sampai setengah dari gajiku sebulan. Dan ya sejak saat itu aku ngerasain makin banyak berkat yang masuk ke aku, gak cuma ke aku tapi juga ke keluarga aku. Itulah, ini sebenarnya lebih ke sharing ya daripada cerita horor, karena horornya tuh dikit banget. Tapi dari sini aku harap teman-teman bisa mengambil pelajaran dari kesalahan yang aku sudah lakukan. Harapanku adalah teman-teman gak perlu melakukan kesalahan untuk belajar, tapi teman-teman bisa belajar dari kesalahan orang lain. Namaku Rahel. Sebenarnya yang tadi itu bukan ceritaku ya. Jadi aku dapatkan cerita ini dari salah satu teman yang cukup dekat. Kami cukup dekat di gereja dan dia cerita pengalamannya dia. Aku sempat shock karena selama ini aku hanya melihat eksorsis seperti yang di TV-TV itu, ya cuma sebatas di TV aja gitu. Tapi ternyata temanku satu gereja ini dia mengalami hal yang seperti itu. Dan aku yakin sih dia tidak berbohong ya, karena dia ceritanya juga di gereja di depan salib Tuhan. Kalau dia bersaksi dusta, karmanya pasti gede banget. Oke, segitu dulu ya cerita dari temanku yang aku ceritakan. Oh ya, kalian juga follow ya. Aku punya channel horor juga, namanya Terbangun Tengah Malam. Di situ kami mendatangkan narasumber cerita langsung, lalu kita membahasnya baik dari sisi spiritual, supranatural, maupun dari sisi science atau logika. Ciao. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.